Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah Farsisan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika mengutus para nabinya, para rasulnya, juga membekali bukan sekedar dengan keimanan dan ketakwaan, tapi ada juga mukjizat yang Allah bekalkan kepada mereka. Karena yang dihadapi oleh para nabi, para rasul, orang-orang yang membantah risalah, itu juga terkadang bukan merespon, bukan sekedar kebencian, tetapi juga merespon dengan keburukan-keburukan, kezaliman-kezaliman, serangan-serangan, baik serangan yang terlihat ataupun serangan yang tidak terlihat. Dalam sejarah Islam, misalkan Al-Quran menjelaskan bagaimana Musa alaihissalam itu dihadapkan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun, di mana para tukang sihir Fir'aun itu memiliki tongkat-tongkat yang tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Hingga Musa alaihissalam itu hendak dipatuk oleh ular-ular tersebut. Maka Allah pun subhanahu wa ta'ala membekali Musa dengan tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Tidak hanya itu, Ibrahim alaihissalam itu juga dihadapkan dengan tukang-tukang sihirnya Namrud la'natullahi alaihi. Bahkan ketika marah Namrud, patung-patungnya yang tiada lain adalah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, itu Namrud mengirim tukang-tukang sihir yang sudah disiapkan untuk menyihir Ibrahim. Ketika sihirnya yang tidak terlihat tidak mampu melawan Ibrahim, lantas dia melakukan dengan otoriternya, yaitu menyiapkan bala tentara untuk membuat api yang cukup besar hingga Ibrahim dimasukkan ke dalam api tersebut. Tapi faktanya, sejarahnya, apinya yang disiapkan oleh Namrud tidak bisa membakar Ibrahim. Kalau kita membaca kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Abil Fida Muhammad Ibnu Katsir atau Imam Ibnu Katsir kita biasa menyebutnya, itu api yang disiapkan oleh Namrud itu bukan api biasa, bukan api unggun, bukan sekedar api yang kita nyalakan melalui gas-gas lalu kita bakar sampah kayu, bukan. Tapi itu api di dalamnya ada sihir. Itu bukan sekedar dibakar dengan Dex Lights atau Pertamina Dex itu, atau pakai aftur sekalian. Tidak. Itu apinya bertenaga sihir, itu api. Khawatir nanti Ibrahim mengerahkan bala tentaranya, disiapkan air, lalu padam. Tidak. Tapi itu apinya, itu api yang terlihat dan api yang tidak terlihat. Namun faktanya Ibrahim ternyata juga tidak bisa dikalahkan oleh sihir-sihir Namrud. Sulaiman alaihissalam, ya, dia dihadapkan pun dengan tukang-tukang sihirnya siapa? Balqis. Kalau sihir Sulaiman ini bukan sihir yang sifatnya mematikan, membunuh, tapi sihir adu keindahan, sihir adu kemegahan. Ya, itu istananya Balqis sebetulnya biasa-biasa, Pak.
Yang membuat istananya Balqis itu luar biasa karena orang itu disulap untuk melihat istananya Balqis menjadi luar biasa. Ya. Ada yang mengatakan itu istananya Balqis luar biasa indah. Tapi ditambah lagi kita melihatnya bisa menjadi lebih indah. Sebetulnya misalkan istana itu indahnya ya 70%. Tapi kalau kita melihat dengan mata tanpa keimanan, bisa 100% indah. Kalau bahasa kita mungkin istananya pakai apa itu Pak? Pakai susuk kali ini. Subhanallah. Nah, Sulaiman alaihissalam pun seorang raja. Dia ingin menaklukkan Ratu Balqis, bahwa dia punya istana yang lebih indah dari Balqis. Dipindahkan istananya Balqis dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mungkin itu teks proklamasi ngambil dari situ ya. Dipindahkan dengan sesingkat-singkatnya itu oleh seorang soleh. Dipindahkan lebih cepat. Kemudian diimprovisasi sedikit. Ternyata jauh lebih indah. Hingga Balqis itu didatangkan oleh Sulaiman terkaget-kaget. Hingga dia mengangkat apa itu? Bajunya, khawatir kena air, padahal tidak. Dan ketika itu Balqis masuk Islam karena keindahan. Ada santet itu sifatnya mengindahkan mata. Gitu. Jadi santet itu, sihir itu nggak mesti membunuh, gitu. Ini bisa jadi saya sedang nyantet bapak-bapak biar mau dengar saya kan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, orang-orang kufar Quraisy mengerahkan bukan hanya pasukan darat, bukan hanya pasukan laut, bukan hanya pasukan udara, tapi pasukan yang tidak terlihat. Kenapa? Karena kalau Muhammad bisa keluar dari kota Mekah sampai ke Madinah, artinya bisa ke capital place. Semua pintu keluar ditutup oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa? Kalau Muhammad bisa keluar dari Makkah, masa Islam akan sampai kemana-mana. Karena itu Muhammad nggak boleh keluar. Pasukan darat kufar Quraisy dikirim bukan hanya singa-singa, layan-layan itu Pak tuh, yang liar tuh ya. Dikirim juga seorang ahli perang. Siapa namanya? Yang hampir bisa membunuh Nabi itu. Ada yang tahu namanya? Yang tahu saya kasih sepeda. Hah? Siapa namanya? Ujungnya Naufal, Pak. Ya. Ujungnya Naufal. Karena dia itu masih keturunan Nabi. Jadi kakek dia dengan kakeknya Nabi adik kakak. Hashim. Ya, jadi Hashim punya anak dua. Abdul Muttalib dengan Naufal. Ya. Ada juga seorang ahli Zabur namanya Waraqah bin Naufal. Ada juga dulu seorang perempuan ahli Zabur sempat ingin jadi istrinya ayahnya Nabi Abdullah, namanya Qutailah bin Naufal. Ayo cari siapa tuh pendekar yang namanya Naufal. Itu ahli perang tuh Pak tuh. Ya, itu ahli perang. Ternyata nggak bisa melihat Nabi, tidak bisa mengalahkan Nabi. Dikirim. Itu matra langit Pak. Matra langit bukan hanya burung tuh Pak. Dulu orang Arab tuh hampir punya, orang-orang kaya punya erak, punya elang. Di mana keberadaan Muhammad? Di mana keberadaan Muhammad? Ya. Burung-burung dikirim itu untuk melihat di mana keberadaan Nabi, karena Nabi ketika itu dengan Abu Bakar bersembunyi di mana? Di Gua Thur. Kalau Nabi bisa lolos keluar kota Makkah, nasi jadi bubur. Islam bisa sampai kemana-mana. Subhanallah. Nggak kelihatan tuh Nabi oleh burung tuh Pak. Bahkan oleh tukang sihir Pak. Abu Lahab, Abu Jahal itu menyewa tukang sihir nomor 1 Pak.
Mungkin ini gurunya Joko Kendil, Pak. Subhanallah. Siapa namanya? Labid bin Asam. Itu seorang Yahudi. Dia, kalau Bapak baca buku novel Harry Potter, tuh Pak, tuh, itu muncul nama Labid bin Asam. Artinya siapa? Orang-orang tukang sihir Eropa itu sangat memuja siapa? Labid bin Asam. Itu Labid bin Asam, dulunya tinggal di Mekah. Kecelek, ternyata Nabi terakhir bukan dari bangsa Yahudi. Ternyata mereka migrasi kemana? Ke Yathrib. Nah, dengar informasi Muhammad akan keluar kemana? Ke Mekah, akan pindah kemana? Ke Madinah. Muhammad nggak boleh tinggal di Madinah. Nah, penduduk Mekah aja itu 350 orang bisa diislamkan. Apalagi kalau dia bisa keluar kota Mekah ke Madinah. Waduh, ini Madinah penghuninya bisa Islam semua. Subhanallah, bisa biru semua. Berubah merah. Allah jangan tafsirkan. Subhanallah. Akhirnya apa tuh Pak? Dia kebetulan disuruh sama Abu Sufyan. Tolong. Labid bin Asam. Muhammad sudah keluar kota Mekah. Tapi kami nggak bisa melihatnya. Di mana posisi dia sekarang. Dicari di Google Map Pak. Kan bisa ketahuan ya. Selama chipnya ada, betul nggak? Selama baterainya, HP-nya, apa itu? Aktif kan ketahuan kan? Di mana nih posisi? Subhanallah. Nggak ketahuan Pak. Disiapkan air. Kan orang nyantet biasanya disiapkan air gitu kan. Di mana nih keadaan? Oh, ya ketipu, ya keliru, ya ketipu, ya keliru, ya ketipu, ya keliru. Zikir tuh Pak tuh. Zikirnya gitu Pak. Ya ketipu, ya keliru, ya ketipu, ya keliru. Nggak kelihatan tuh Nabi kita. Ya, pakai air. Subhanallah. Kok bisa lolos? Ya, kok bisa Nabi kita nggak terlihat? Doanya ringan Pak. Nabi tidak terlihat oleh mata kasat dan mata batin para penyihir ketika keluar dari kota Makkah. Itu bacaannya pendek Pak. Apa itu? Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh ja'ala samawati wal arda bil izzati wal jabarut. Doa apa nih Pak? Doa apa ini? Tuh, doa apa namanya? Bukan. Doa witir, salat witir ini, subhanallah. Itu doa witir Pak, dahsyat Pak. Ya, ini Bapak kalau mau ditagih utang baca itu Pak tuh. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati. Itu nggak kelihatan tuh Pak sama depan-depan Pak. Subhanallah. Jadi yang punya motor, punya mobil, punya rumah, jatuh tempo kudu bayar Pak. Itu dari rumah. Karena kan gini, motor kredit, mobil kredit, bunyinya lain Pak. Riba. Bunyinya gitu tuh Pak. Subhanallah. Apa tadi bunyinya Pak? Riba. Motor riba juga tuh. Subhanallah. Kalau udah jatuh tempo, baca tuh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ja'ala samawati wal arda bil izzati wal jabarut. Subhanallah. Itu Nabi Muhammad baca itu nggak kelihatan Pak. Allahu akbar. Ternyata tiba Nabi di Madinah. Tiba Nabi di Madinah Pak. Selamat nggak kelihatan. Kaget Labid bin Asam. Kok bisa Muhammad lolos dari sihir? Maka malam pertama tuh Pak Labid bin Asam, subhanallah, dia kirim sihir. Sihirnya namanya wabah Kak ya. Awak jangan terlalu. Jadi Labid bin Asam dia marah betul, kok bisa Muhammad selamat di kota Madinah. Padahal saya udah siapkan sihir yang luar biasa. Sihir KW1 Pak. Sihir KW1. Kalau 1 juta pilek doang. 150 juta sakit. 250 juta mati Pak. Segitu kan harganya Pak ya? Segitu harganya tuh Pak tuh.
Santet 250 juta itu ngebunuh, Pak. Santet 150 juta kan ada tarifnya. Lihat aja di Google. Santet 150 juta sakit doang, Pak. Santet 100 juta peluk doang teman-teman. Begitu kan, Pak, harganya. Begitu ya? Jangan begitu, Ustaz. Betul, Ustaz, duduk saya gitu. Subhanallah. Kenapa saya tahu? Orang dukunnya datang ke saya. Nah, saya kan pernah dikirim, Pak. Ya. Subhanallah. Kok bisa Muhammad lolos? Kok bisa sampai kota Madinah? Kesel dia, Pak. Akhirnya dia siapkan guna-guna sihir. Apa nama sihirnya, Pak? Yang disiapkan Labid bin Asam setibanya persis Nabi di Madinah malam hari ini. Nama guna-gunanya wabah. Ustaz ngarang-ngarang enggak. Dalilnya surah Shad ayat 41. Wadhkur abdana Ayyub idna darbahu anni massani asyaitana binusbir wa adab. Bacalah kisah hamba kami yang saleh namanya Nabi Ayyub alaihissalam ketika ia bermunajat, ya Rabb, aku terpapar penyakit setan. Tuh. Kan Nabi Ayyub sakitnya apa, Pak? Kena wabah. Wabah itu salah satu namanya dalam Al-Quran penyakit setan. Jadi kita tahun ini kan kena wabah tuh, Pak. Nama lain wabah itu penyakit setan. Kalau penyakit setan berarti ada yang lebih detailnya nanti baca buku saya, Fikih COVID-19. Itu buku kayak kacang goreng itu, Pak. Itu buku saya hibahkan. Saya wakafkan. Ya, saya jual itu, Pak. Ya. Saya minta kepada penerbitnya untuk dibuatkan e-book. Karena masyarakat kita jangankan beli buku, Pak. Beli cabai susah sekarang, Pak. Ya. Jadi buku itu saya minta kepada penerbitnya, tolong dibuatkan e-book. Agar semua bisa mengakses buku itu, Pak ya. Selama punya HP kan gampang. Sekarang kan Bapak, HP-nya bisa jadi TV, Pak. Berubah, Pak, ada analog mulu kan. Subhanallah. Dikirimlah wabah sihir, Pak, oleh Labid bin Asam untuk Nabi. Subhanallah. Nabi nggak kena, yang kena siapa? Abu Bakar sama Bilal. Karena Abu Bakar dia paham betul. Baru keluar kotak Madinah aja, badan udah panas dingin. Ya, ini kayaknya Nabi ini padahal nggak dipatuk ular enggak, apa enggak, kok agak demam ya. Cuma Nabi nggak bilang aja, Nabi istirahat setelah itu sembuh. Pasti ada yang ngirim ini. Maka ketika itu Abu Bakar berdoa, ya Allah, serang apapun kepada Nabi. Ya, yang terlihat atau yang nggak terlihat, cukup saya yang kena. Ya, coba begitu tuh, Pak, mantep betul. Makanya setibanya Nabi di Madinah, Pak, dikirim sihir oleh Nabi bin Asam. Ini dijelaskan dalam Sahih Bukhari, Pak, 4 hadis berturut-turut. Ya, coba dibaca babul wabah, bab tentang wabah. Ya. Bapak ketik nama saya, ketik buku Fikih COVID-19, Abdul Muta'ali, keluar. Ketiknya Fikih COVID-19 tadi keluar, atau Abdul Muta'ali bahas santet, bukan Abdul Muta'ali santet, jangan. Beda itu. Ya, Abdul Muta'ali bahas santet, itu ada tuh. Itu jangan Abdul Muta'ali sihir, Abdul Muta'ali santet, jangan. Fikih COVID-19 Abdul Muta'ali. Di situ dijelaskan tuh hadis-hadis Nabi, bagaimana setibanya Nabi di kota Madinah, bisa. Subhanallah. Kenapa? Karena kalau Nabi sampai nyampe kota Madinah, sehat-sehat, segar bugar, waduh, Islam besok bisa nyebar kemana-mana. Makanya seorang penyantet dari kalangan Yahudi namanya Labid bin Asam. Malam itu langsung dia, kerahkan, Pak, pasukan dia, kekuatan dia, sihir dia, Pak. Apa yang dia lakukan, Pak? Dia siapkan serbuk, Pak. Gitu ya, dalam surah Nabawiyah dia siapkan serbuk. Lalu serbuk itu dia tiup. Jadilah apa tuh, Pak? Wabah.
Serbuk itu nyampe ke piring, nyampe ke gelas, nyampe ke perkakas. Orang makan, orang minum. Makanya kita disuruh dalam Islam itu apa? At-tahuru syatrul iman. Bersih-bersih itu, suci itu bagian dari iman. Piring udah dicuci, Bapak memakan, cuci lagi kalau masih. Kenapa? Nggak tahu tuh piring ada apanya di situ tuh Pak tuh. Subhanallah. Nah, maka kata Nabi, tolong kalian sebelum makan, bersihkan perkakas-perkakas kalian. Subhanallah. Alhamdulillah tuh Pak, sihir itu fokusnya ke Nabi. Nggak kena, yang kena siapa? Abu Bakar. Demam, batuk-batuk, pilek Abu Bakar. Begitupun Bilal. Ketika itu Aisyah datang ke Rasulullah. Belum jadi istrinya Nabi Aisyah. Rasul, papa sakit Rasul. Kayak gitu Pak. Kan begitu kalau bahasa kita kan. Rasul, papa sakit Rasul. Oh iya. Apa kata Nabi SAW? Ketika itu langsung berdoa. Doa Nabi ada dalam Sahih Bukhari. Hadis terakhir itu. Bab tentang wabah. Apa kata Nabi? Allahumma rzuqna mahabbatal Madinah. Kahubbina ila Makkah au asyad. Ya Allah, berilah kami cinta kepada kota Madinah seperti cinta kami kepada kota Mekah. Bahkan kalau bisa cinta kami kepada kota Madinah lebih. Maksudnya apa Pak? Santet itu agar Nabi nggak perasan di Madinah. Paham? Agar orang-orang muhajirin nggak betah di Madinah. Waduh, kok wabah. Sehingga maunya Pak? Balik lagi ke kota Mekah. Terus apa itu kata Nabi? Wasahih ahlah, sehatkan semua penduduknya. Ya, wankul humaha wa wabah ilal jufa. Ya Allah, ini apa? Alihkan wabahnya, santetnya kemana? Ke Jufa. Kenapa Jufa? Karena memang Labib bin A'sam tinggal di mana? Tinggal di Jufa. Subhanallah. Jadi wabah ini mau kita pindahin di mana nih? Si Bibi. Kan si Bibi sekarang nih. Si Bibi. Variannya kan bukan si Emang kan. XXBB kan. Nih, Bapak nggak nonton TV sih, TV ini masih analog Pak. Subhanallah. Akhirnya Pak, subhanallah, itu sihir nomor satunya Labib bin A'sam yang harganya 250 juta tuh Pak, yang matiin. Subhanallah. Itu kalau sihir yang mematikan, ya orang yang disihir nggak kena Pak, maka hukumnya apa? Balik ke dia. Ya, balik ke dia. Maka ketika itu dia kumpulkan anak-anak, istri-istrinya, keluarga. Bahkan dia tiduri semua perempuan-perempuan yang bisa dia tiduri. Maksudnya apa? Siapa tahu di antara perempuan yang dia tiduri itu bisa menghasilkan keturunan. Dia mau apa itu? Dia mau turunkan ilmunya. Paham ya? Dia mau turunkan ilmunya. Ternyata dia punya sepupu. Ya, dia punya sepupu nih. Yang nanti sepupunya ini itu apa itu diturunkan ilmu Labib bin A'sam kepada dia. Siapa nama sepupunya? Musailamah al-Kazzab. Orang yang ngaku sebagai nabi. Kenapa? Dia kenapa ngaku jadi sebagai nabi, Pak? Dia punya sihir. Dia punya kekuatan, Pak. Makanya sejarah Musailamah al-Kazzab di akhir hayatnya kan dia ngaku sebagai nabi, Pak. Ketika itu nabi lagi sakit. Nah, kesempatan nih nabi lagi sakit nih. Panggung dakwah kosong nih, Pak. Sahabat fokus kepada kesehatan Nabi. Dia minta diantar oleh salah seorang sahabat ketemu Nabi, Pak. Sahabat itu nggak bisa melihat bahwa Labib bin A'sam ini punya niat buruk. Namanya orang mau ketemu Nabi, Pak, diantarkan aja. Subhanallah. Diantar melalui siapa? Usama bin Zaid. Ya, anak angkat kesayangan Nabi, Pak. Usama bin Zaid. Ibunya siapa namanya? Ummu Aiman. Kata Nabi, Ummu Aiman, ummi ba'da ummi. Bunda Aminah wafat. Nyaris Nabi walaupun diurus oleh kakeknya, Nabi walaupun diurus oleh kakeknya Abdul Muttalib, diurus oleh pamannya Abu Talib, tapi teknisnya makannya yang nyiapkan siapa?
Ummu Aiman, budak ibunya. Nah nanti Ummu Aiman oleh Nabi dinikahkan pada siapa? Zaid bin Harisah. Punya anak. Siapa namanya? Usama bin Zaid. Yang jadi panglima perang umur 17 tahun, Pak. Subhanallah. Di kita 17 tahun, Pak. Barada juga belum, Pak. Subhanallah. Kita nggak usah bahas Barada, Pak. Lain kasus itu, Pak. Lain kasus. Nanti baik kesempatan kita bahas Barada, Pak. Subhanallah. Dipertemukanlah nih Usama. Ditemukanlah oleh sahabat Nabi Usama bin Zaid siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Baik, Pak Usama, Pak Musailamah. Kalau mau ketemu Nabi, baik. Dipertemukanlah Musailamah al-Kadzdzab dengan Nabi oleh Usama bin Zaid. Sampai di rumah Nabi, gimana di Masjid Nabawi? Subhanallah. Nabi lagi sakit. Apa kata Nabi? Usama keluar. Nabi itu, Pak, ketika mau menasihati orang, ya, itu jangan sampai orang lain dengar. Nabi tahu yang datang ini Musailamah, Pak. Udah niat apa? Buruk. Mau niat jahat tuh, Pak. Tapi Nabi bilang apa? Usama pergi. Kita orang nggak apa, nasihati di depan orang banyak, Pak. Jangan, nggak boleh memalukan orang. Akhlak Nabi, Pak. Padahal yang datang tuh mau bunuh Nabi, Pak. Dibawa serbuk. Ada di mana tuh di sabuknya? Bapak yang pernah lihat sabuk Betawi itu warna biru atau warna hijau tuh, subhanallah. Itu kan ada kantongnya tuh, Pak. Di dalamnya bisa isi bako, ya, isi apa tuh kan? Silet tuh. Nah, Musailamah mau ketemu Nabi, dia mau dikirim tuh apa nih? Serbuknya itu, Pak. Masuklah Musailamah ya ke rumah Nabi. Subhanallah. Udah tangannya nempel di sini tuh, Pak. Maksudnya apa? Dia mau buka, ditiupkan. Tapi tangannya nggak nyampe-nyampe sabuk. Apa kata Nabi? Kalau terjemahkan dalam bahasa kita, keluarin, habisin, Pak. Subhanallah. Nggak nyampe-nyampe tuh tangan tuh, Pak. Ya, nggak nyampe-nyampe tuh tangan tuh. Subhanallah. Apa kata Nabi? Jangankan guru ente, Labib bin Aqs itu mati, subhanallah. Lah ente mah enggak 10% dari ilmunya guru ente yang tidak lain adalah sepupu ente. Ente mah kecil. Melawan pesulap ungu mah kecil. Subhanallah. Timbul pertanyaan. Ya. Orang makhluk Allah, Pak. Ahli sihir nomor 1 siapa? Akhirnya Musailamah al-Kadzdzab bisa nggak bunuh Nabi? Nggak bisa. Makanya dia keluar dari rumah Nabi tangannya gini aja, Pak, temper, Pak. Kata Nabi, habisin, keluarin, yang bisa tuh, Pak. Nabi dipersiapkan oleh Allah, nggak sekedar cek kosong tuh, Pak. Saya tanya, siapakah makhluk Allah yang paling jago sihir? Siapa itu? Dajjal laknatullahi alaih. Dajjal. Level Abu Bakar Siddiq Madinah aja nggak mampu melawan Dajjal. Itu Abu Bakar Madinah, apalagi Abu Bakar Gatot Subroto, Pak. Subhanallah. Ya. Yang bisa mengalahkan Dajjal hanya siapa itu? Nabi Isa. Harus Nabi levelnya. Timbul pertanyaan, kok kenapa Dajjal punya ilmu sakti betul? Dia turun ke muka bumi itu 40 hari. Pak. Tapi tidak ada kota selama 40 hari di muka bumi ini yang enggak dia injek, Pak. Sampai RT RW, Pak, dia injek, Pak. Sampai TPS dia injek, Pak. Subhanallah. Gang-gang ada yang dia lewati itu, Pak. Ya. Kenapa dia punya kesaktian? Baik ilmu sihir, mukjizat, karomah, sumbernya dari mana, Pak? Dari Allah. Kok bisa orang jahat, orang zalim punya sakti? Ilmunya dari Allah, cuma proses mendapatinnya gimana? Kalau karomah, mukjizat, irhas, Pak, itu dapatnya dari Allah atas izin Allah, atas ridha Allah. Kalau sihir,
dari Allah, tapi nyopet. Wah. Ada orang kaya karena usaha, ada orang kaya karena korupsi. Yang korupsi itu tukang sihir, Pak. Jadi pada diam begini, dibilang korupsi tukang sihir. Subhanallah. Dajjal itu maha gurunya tukang santet. Kalau orang-orang baik, para waliullah, Pak, itu tawasulnya ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kalau para sahabat tawasul ila Dajjal lanatullahi alaihi al-Fatihah. Gitu, Pak. Kok Dajjal dia bisa punya kesaktian, Pak? Dalilnya surat Al-Hijr nih, Pak. Ayat 16, ayat 17. Ya. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa asba'ahu shihabun mubin. Walaqad ja'alna, dan kami jadikan fis sama'i, di langit, burujan, lintas, gugusan, wa zayyanaha, dan kami hiasi gugusan langit tersebut lin-nadhirin, untuk siapapun yang memandang. Wa hafidnaha, dan kami jaga lintasan gugusan langit yang indah tersebut min kulli syaitanir rajim, dari setiap setan yang terkutuk. Jadi pada gugusan langit tuh, Pak, yang indah, yang elok, di situ memuat hikmah, kesaktian, dan lain sebagainya. Makanya Nabi kita SAW Isra Mi'raj, Pak, melampaui gugusan tersebut, hingga Nabi punya kesaktian atas izin Allah. Nah, di antara ilmunya Allah, kekuasaan Allah itu disimpan di mana? Di gugusan langit. Allah jaga gugusan langit tersebut dari setiap pencurinya, yaitu setan yang terkutuk. Illa man istaraqa as-sam'a, kecuali mereka-mereka yang mencuri pandangan. Jadi malaikat dengan Allah berbicaranya, Pak, itu terhalang melalui gugusan-gugusan itu. Nah, setan itu ngintip-ngintip, Pak, pembicaraan antara malaikat dengan Allah melalui gugusan tersebut. Fa'atsba'ahu shihabun mubin, maka ketika itulah setan terkutuk menjadi api, Pak. Makanya karena dia mencuri, akhirnya apa? Badannya terbakar, Pak. Makanya apa? Ya Rob, kenapa kau suruh aku menyembah Adam? Padahal Adam terbuat dari tanah. Aku terbuat dari api. Kenapa dia jadi api, Pak? Karena dibakar. Jadi setelah mencuri, terbakar, Pak. Sudah. Paham nggak, Pak? Itu kisahnya. Ya. Awal kisahnya gitu tuh, Pak. Jadi dia terbakar karena mencuri itu, Pak. Nah, tubuh dia itu menjadi api. Setelah itu dia punya apa? Kesaktian. Kita bisa nggak melihat setan, Pak? Enggak. Tapi setan bisa melihat kita nggak? Bisa. Kenapa? Artinya dia sakti itu, Pak. Karena mencuri pandangan. Walaupun terkutuk dia. Dari api dia, Pak. Begitu tuh ya. Nah, Dajjal itu sebagai maha gurunya setan, Pak. Bagaimana dia punya kesaktian? Dajjal itu anaknya Qabil. Paham, Pak? Adam kan punya anak 40. Anak 40 itu lahirnya Ibunda Hawa 20 kali. Berarti apa? Kembar. 20 kali melahirkan kembar. Anaknya 40. Kembarnya menarik, Pak. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Nah, di antara anak Adam alaihissalam lahirlah Habil. Kembarannya namanya Labuzza. Kemudian punya anak lagi Qabil. Kembarannya namanya Iklimah. Aturannya kawinnya harus apa? Silang. Lo itu Ustaz boleh nikah saudara, nggak ada orang lain lagi, bro.
Itu ada dulu katanya, Adam itu salah ahli bid'ah. Kenapa? Mas menikahkan anak yang sedarah. Makanya ente dulu lahirnya kudunya duluan. Gimana? Subhanallah. Ternyata nggak mau tuh aturan itu dipakai oleh Qabil, Pak. Akhirnya apa itu? Dia bunuh Habil. Kan aturannya, ya udah kalau begitu kamu nggak mau nikah, apa itu silang, kalian lakukan kurban. Qabil ahli apa tuh? Ahli bertani dia ya, punya kebun, punya ladang. Kalau Habil ahli apa? Beternak. Maka ternak-ternak dia yang bagus-bagus, yang sehat-sehat dipersembahkan kepada Allah. Qabil, saya yang nanam, saya yang nyiram, subhanallah. Apalagi sekarang lagi mahal ini, ya masa yang bagus-bagus. Lalu dia persembahkan yang apa? Yang busuk-busuk, yang buruk-buruk, Pak. Allah menerima kurbannya siapa itu? Habil lah. Ya, kurban hewannya Pak yang gemuk-gemuk, nggak terima. Ya, dia akhirnya Pak dibunuh tuh Pak. Karena memang dari awal muncul kedengkian. Dia selalu makan yang haram. Bayangkan, dia punya tanaman, dia punya buah-buahan, tapi nggak mau dia makan Pak. Dia kalau mau makan, dia ambil tuh hewannya siapa itu? Si Habil, adiknya Pak. Segitu bakhilnya tuh Pak. Subhanallah. Ternyata nanti dia punya anak. Salah seorang anaknya namanya siapa Pak? Dajjal. Jadi Dajjal itu cucunya siapa tuh? Cucunya Nabi Adam. Subhanallah. Paham Pak ya? Nah, karena dia postur tubuhnya beda dengan orang, minder. Akhirnya bunuh diri. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf, jangan sampai kita berhati kotor. Ya, suka ngambil hak orang. Ternyata Qabil sering ngambil hak orang, lahir dari dia siapa? Dajjal. Artinya kalau ingin Allah menampakkan bentuk makanan yang haram dalam tubuh kita, Pak, Dajjal. Karena Qabil suka ngambil hak orang, punya anak Dajjal. Subhanallah. Akhirnya dia bunuh diri. Bagaimana bunuh dirinya? Dia melemparkan tubuh dia ke laut. Bunuh diri. Tapi Allah punya cerita. Apa kata Allah? Malaikat Jibril, tolong Dajjal. Diselamatkan Dajjal oleh Jibril. Lantas di bawah laut Syam, Jibril mengajari Dajjal kalimat tauhid. Ya Dajjal, la ilaha illallah. Dajjal nggak mengucapkan, cuma nganggut-nganggut doang, Pak. Makanya saya kepada orang yang nganggut, saya nggak percaya, Pak. Ini paham nggak? Paham? Tidur dia, Pak. Subhanallah. Jadi Dajjal di kalimat i'lam ya Dajjal annahu la ilaha illallah. Nganggut doang dia. Subhanallah. Nah, karena belum mengucapkan juga, akhirnya ditulis, Pak. Allah menyiapkan tulis kapur, Pak. Namanya kapur barokah. Ya. Yang dipegang oleh Jibril, disiapkan nulis beliau tuh di papan tulis, Pak. Dajjal iqra la ilaha illallah. Nganggut-nganggut doang tuh, Pak. Ya, belum mengucapkan, susah betul mengucapkan. Akhirnya Jibril mau laporan ke Allah. Kapurnya ditaruh, nggak dibawa. Maka oleh Dajjal, kapurnya itu dimakan. Ya, kapur bekas nulis la ilaha illallah dimakan. Pak. Setelah itu Dajjal punya kesaktian. Subhanallah. Paham nggak? Itu modalnya apa itu? La ilaha illallah. Nyopet namanya itu, Pak. Kapur itu bersumber dari mana? Bersumber dari gugusan langit. Jadi ketika Jibril mau menuliskan la ilaha illallah, ya Rabb, mana tintanya? Mana kapurnya? Lantas Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat apa yang menurunkan hujan?
Mikail, tolong apa itu gesekkan ya planet-planet sehingga melahirkan apa itu Pak? Gugusan itu kan? Petiran itu Pak. Jadi gugusan itu turun kapur Pak, tinta itu Pak. Dipakai itu oleh gitu kisahnya dalam Qasasul Anbiya begitu. Kemudian dari gugusan itu melahirkan tinta, kapur, tulislah ilaha illallah. Dibaca oleh Jibril, nganggut-nganggut doang itu Pak Dajjal. Makanya jangan sering nganggut-nganggut Pak. Ya, subhanallah. Laporan Jibril. Dibacakan nggak mau baca, ditulis nggak mau baca, nggak mau mengucapkan. Laporan ke Allah. Tintanya nggak dibawa oleh Jibril, diminum oleh Dajjal. Maka ketika itu Dajjal punya apa? Punya kesetiaan. Bismillah, kisah-kisah apa itu? Nggak tahu nih, mistik atau apa ya. Ada perawan meninggal, digali kuburannya, diambil apanya itu katanya? Diambil apanya? Ini sebetulnya mau nyebut Ustaz, tapi kalau disebut saya takut disebut pelakunya. Subhanallah. Film kita cukup banyak tuh ya, ngambil tali pocong siapa tuh? Perawan kan gitu kan? Subhanallah. Artinya apa? Nyopet, korupsi Pak, itu sudah barang lama. Karena dia tuh sumber tuh Pak keburukan. Dajjal itu nyopet tintanya Jibril Pak. Yang biasa dia menuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika itu Dajjal punya kesaktian. Makanya Bapak mungkin bertanya, kok bisa Dajjal punya kesaktian, dukun punya santet, kan begitu. Dari mana ilmunya? Dari Allah. Cuma prosesnya, cara memperolehnya itu yang nggak benar. Makanya hati-hati Pak, jangan suka nyopet. Jangan suka ngambil yang bukan hak kita. Khawatir jadi apa? Dajjal. Keren dong Ustaz. Keren. Subhanallah. Maka setelah dia minum tuh tintanya Jibril Pak, punya kesaktian. Ya, punya kesaktian. Bahkan dia berani melawan Jibril Pak. Kapan Dajjal itu bisa takluk dengan Jibril? Ketika Dajjal la'natullahi alaihi Pak, itu dikeroyok oleh 10 malaikat utama. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Baru bisa dikepung Pak, diikat. Di mana? Di bawah laut Syam. Itu talinya Pak, kekuatannya sampai hari kiamat. Makanya Bapak beli gembok. Gembok apa? Gembok gajah. Wah, sampai hari kiamat tuh Pak. Kapan tali itu bisa terlepas? Nanti ketika Nabi Muhammad sudah tiba dalam. Karena ada orang, manusia yang pernah ketemu Dajjal. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan. Siapa namanya? Tamim Ad-Dar. Seorang pelaut, agamanya Nasrani. Di awalnya, itu bullshit, Muhammad itu hoax. Berlayar dia, membawa 30 awak kapal, Pak, kemana ke Syam. Kemudian ada badai besar terdampar ke pantai. Ya, pingsan, siuman, lapar, masuk ke gua. Di dalam gua pertama ketemu makhluk dari kepala sampai kaki, bulu semuanya, namanya Jassas. Cerita ini dibahas tuntas dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Karya siapa itu? Ibnu Katsir. Hadis semua isinya. Kaget dia, ketakutan, pindah ke gua kedua. Gua kedua ternyata menemukan orang, tapi kayak hewan. Nggak gede tubuhnya Pak, tapi kekuatannya, suaranya, waduh, menakutkan Pak. Diikat dia lehernya, tangannya, dengkulnya, kaki. Ya. Dan rantai tersebut amat sangat kuat Pak. Takut dia melihatnya. Jangan pergi. Aku bertanya kepada kalian.
Ditanya oleh siapa? Oleh Tamim Ad-Dari. Anda siapa? Sebelum saya jawab, saya bertanya kepada Anda 4 hal. Apakah Muhammad Nabi akhir zaman sudah tiba di Madinah? Tamim Ad-Dari bergetar. Jadi Muhammad itu Nabi. Dajjal itu. Dajjal aja ngakuin, Pak. Apakah dia sudah tiba di Madinah? Sudah. Kalau begitu aku nggak lama lagi. Oh. Pertanyaan kedua. Apakah sungai Tiberias sudah mengering? Belum. Masih banyak airnya. Bohong. Sungai Tiberias sudah mengering. Di mana adanya? Di Irak. Coba Bapak ke Irak. Dan mulai menipis tuh. Apalagi Putin udah nggak ngirim gas, Pak. Tuh kemana tuh? Ke Eropa. Nggak bisa mati kedinginan itu, Pak. Sungai-sungai, waduh, habis airnya tuh. Susah. Kalau begitu, nggak lama lagi aku keluar. Subhanallah. Yang ketiga, apakah kurma baisan sudah tumbuh? Sudah berbuah? Tidak akan pernah bisa berbuah. Sudah, kata Dajjal. Dulu, tanah yang akan muncul kurma di tanah Baisan, Pak, itu masih milik Palestina. Nah sekarang tanah itu dikuasai oleh Israel. Orang Israel teknologi pertaniannya tinggi, Pak. Tanah itu lembab, karena kurma itu tidak tumbuh di daerah lembab. Dia maunya daerah apa itu? Kering. Subhanallah. Sekarang kurma di tanah Baisan, Pak, sudah tumbuh. Hasilnya bagus, lezat, lebih enak dari kurma ajwa. Apa namanya, Pak? Ini nggak boleh di sini. Mejol. Sudah ada belum, Pak? Sudah ada, Pak. Paling enak itu, betul nggak, Pak? Paling legit. Semakin banyak kurma itu Bapak makan, semakin dekat Dajjal keluar. Subhanallah. Begitu tuh, Pak. Itu zaman Nabi, Pak. Dajjal rantainya satu persatu udah copot. Sekarang Allahu a'lam. Subhanallah. Karena itu, sesibuk apapun kita, ya, apapun kondisi kita, apapun profesi kita, kita pasti mati. Persiapkan bekal menuju akhir. Eropa sekarang, Pak, subhanallah, kedinginan dia nggak punya gas. Oh, tanda-tanda. Subhanallah. Apalagi kita yang kerja, subhanallah, itu kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, duniawi, semua gemerlap dunia. Saya ada jadwal ngisi kajian di kafe, Pak. Saya kalau ngisi kajian di kafe itu nggak pernah pakai peci, nggak pernah pakai baju, pakai kaos, celana jeans bolong-bolong. Karena yang hadir itu, Pak, itu yang suka muter tasbih, tapi tasbihnya bulat. Tadat, ya ketipu, ya keliru, ya ketipu, tuh, Pak. Tambahnya, tasbihnya bulat, Pak, bundar itu, Pak. Di sini ada tato. Tatonya bukan tato Hello Kitty, Pak. Itu hilangnya kecuali dengan apa tuh? Setrika tuh, subhan. Ngaji itu. Dia bilang, ente nggak bakal mati. Di tempat kayak gini mikir mati, Ustaz. Di tempat begini nggak boleh mikir mati. Saya bilang, justru di tempat ini kita harus banyak mikir mati. Ternyata besok ada temannya DJ mati, Pak. Kebanyakan dosisnya. Subhanallah. Nah, ternyata mendakwahi mereka-mereka itu lebih gampang, Pak. Saya punya santri anak pang 400 juga. Subhanallah. Mendakwahi mereka gampang gitu. Masalah berbagi dan lain sebagainya. Rata-rata mereka broken home. Masalah berbagi dan lain sebagainya. Rata-rata mereka broken home.
Orang miskin tuh Pak. Ya, karena nggak berhasil orang tua mendidikinya. Kemudian ditinggalkan gitu aja. Nah, lihat kisah. Jadi kita bicara santet dan lain sebagainya. Ingat bahwa kita pasti apa? Makan mati. Ya, saya punya kawan, Pak Sani, kalau Bapak tahu mungkin orang nomor 1 itu Pak di Fortabi itu Pak. Oh, badannya sehat betul, fitnessnya luar biasa. Ya, dia punya alat Pak, kelebihan kolesterol, bunyi itu. Hari pertama, malam pertama Ramadan dia kasih sambutan. Ya, baru Bismillah wassalatu ala Rasulillah jatuh. Wah. Ya, kolesterol kelebihan kedetek tuh Pak. Lah Israel masuk nggak kedetek Pak. Ya, Israel masuk nggak kedetek. Subhanallah. Gitu tuh ya. Jadi karena kesaktian itu bukan hanya dimiliki oleh orang baik, orang jahat pun bisa memiliki kesaktian. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kesaktian itu orang mulia itu bukan dia anti tembak. Nah, Nabi kena apa itu? Kena anak panah ketika perang Uhud. Gitu tuh ya. Kemuliaan itu bukan di situ Pak. Mana yang paling istiqomah? Mana yang ada di jalan yang benar? Gitu ya. Ini ada waktu 10 menit lagi. Mana kalau ada pertanyaan silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang rupiah itu apa? Itu termasuk santet. Baik. Ruqyah itu memang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat Nabi namanya Talha bin Ubaidillah. Diutus untuk berdakwah ke salah satu provinsi, salah satu distrik lah di Madinah. Ternyata anak ketua kabilahnya demam. Sakit, Pak. Oh, tabib udah ngobatin ini, itu, nggak baik. Datanglah nih rombongan sahabat Nabi dipimpin oleh Talha bin Ubaidillah. Ya, terdengar informasi anak kabilah daerah situ, ya, Bani Sulaim namanya Pak, itu sakit, demam, udah berhari-hari. Tabib datang ternyata belum ada disembuhkan. Akhirnya silaturahimlah dia ke ketua kabilah tersebut. Lantas dia bertanya, betulkah anak bapak itu? Ya. Bolehkah saya untuk membantunya berdoa kepada Allah? Siapa tahu dari doa Allah bisa menyembuhkan. Karena sembuh itu dari siapa? Dari Allah. Sedangkan pengobatan dari siapa? Dari kita makhluk Pak. Gitu ya. Jangan pernah begini, dokter Anu tuh di luar biasa. Mahnyus sekali baik. Jangan begitu tuh. Syirik itu Pak. Ya, dokter hanya bisa apa? Mengobati. Menyembuhkan hanya siapa itu? Allah. Nah, lalu lantas diruqyah lah. Dibaca tuh Al-Fatihah 3 kali, dipegang kepalanya, dibacakan ke ubun-ubunnya. Kenapa mesti diubun-ubun? Karena dia tempat keluarnya ruh. Orang nyantet Pak, makanya Bapak itu jangan suka ngasih kepala gampang ke orang. Atau ngasih gini, tolong dong dilihat ini tangan saya. Subhanallah. Itu gampang betul kalau menyantet tuh Pak tuh. Ya, dibacakan tuh Fatihah itu diubun-ubun. 3 kali, setelah itu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, ya, kemudian An-Nas, kemudian baca ayat kursi. Atas izin Allah sembuh. Terus dikasih hadiah. Berapa hadiahnya Pak? 100 ekor kambing. Ya. Akhirnya nggak mau nerima, dipaksa, akhirnya diterima. Ya Rasulullah, pulang deh. Saya dapat 100 kambing nih, karena baca Al-Fatihah. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu kamu minta. Gitu tuh ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sakit ngundang saya. Nggak usah kasih apa-apa. 100 ekor kambing ini. Subhanallah. Nah itu ruqyah itu. Nabi yang mengajari. Ya, ruqyah itu Bapak Ibu, itu P3K. Pertolongan pertama pada korban. Anak sakit, demam, flu apa, jangan lu, mohon maaf, jangan lu dibawa ke dokter. Ya, pertama apa? Taubat. Taubat dulu ya Allah. Mungkin saya berbuat dosa. Kau kirim
Apa itu sakit itu untuk anak saya? Kata Nabi, ada dosa yang nggak bisa diobati kecuali dengan apa? Jadi gitu tuh ya. Jadi terkadang Allah itu ngirim dosa itu dalam rangka apa tuh Pak? Dalam rangka untuk mengkifarati apa? Dosa-dosa kita. Jadi kifarat tuh. Makanya pertolongan pertama pada korban apa? Taubat dulu. Bapak taubat, baca istighfar, sholat taubat. Maafkan saya. Ternyata sehari, 2 hari, 3 hari masih demam. Oh ini masih sakit ini benar berarti. Udah tobat, udah apa tuh ya. Nah baru ruqyah. Baru ruqyah tuh Pak. Udah di ruqyah ya, belum sembuh juga. Mohon maaf Bapak. Bukan saya enggak sepakat sama dokter. Aturannya dalam At-Tibbun Nabawi begitu. Yang ketiga apa? Setelah ruqyah nggak baik. Obat, jangan dulu. Apa itu? Sedekah. Sedekah ke anak yatim. Karena kata Nabi, apa itu? Dawu mardokum bis sedekah. Ya obati orang sakit di keluarga kalian dengan apa? Sedekah. Sedekah itu yang ketiga. Udah sedekah 3 hari kok belum bayar. Nah, ini. Yang keempat apa itu? Beli obat? Bukan. Jajan, belanja di warung, di toko yang pemiliknya nggak punya hutang. Mana dalilnya? Sahih Bukhari. Datang Fatimah bawa Hasan Hussein. Ayah, ini kedua cucu Hasan Hussein sakit. Udah seminggu ayah. Tabib udah datang, apa udah datang. Masih obat tapi belum baik juga. Apa kata Nabi? Itu tuh ke Umi Mahjan tuh. Umi Mahjan itu seorang perempuan marbot Masjid Nabawi. Tidak pernah Nabi masuk ke Masjid Nabawi kecuali masjid bersih wangi. Ketika dia meninggal nggak dikasih tahu Pak Nabi. Dan Nabi kok ini masjid agak kotor. Marbotnya meninggal. Siapa? Umi Mahjan. Nabi marah. Kenapa aku nggak dikasih tahu? Dia kan cuma marbot Rasul. Pangkatnya kecil, barada dia mah. Subhanallah. Masa sekelas Nabi mesti kasih tahu pun Nabi mah. Tunjukkan di mana kuburnya. Lantas Nabi sholat apa? Jenazah di kuburnya. Nah Umi Mahjan itu, dia marbot Masjid Nabawi. Dia enggak ngambil tukang sapu Masjid Nabawi. Dia enggak mau ngambil gaji. Terus bagaimana dia makan? Dia bangun warung di pinggir Masjid Nabawi. Dia buka warung, kata Nabi, belanja itu di warungnya Umi Mahjan. Fatimah nggak pakai nanya-nanya, kenapa mesti belanja? Dia bawa tuh Hasan Hussein. Belanja tuh Fatimah itu Pak. Ya, setelah belanja, makan minum di warungnya siapa? Umi Mahjan. Pulang sampai rumah baik. Subhanallah. Kaget ini Fatimah. Ayah, kenapa ayah suruh kami belanja di warungnya Umi Mahjan? Ya, padahal tabib udah ngasih obat, nggak ada yang menyembuhkan tuh. Apa kata Nabi? Umi Mahjan itu sejak balik sampai sekarang usia 65 tahun tidak pernah berhutang. Makan, minum, belanja di orang yang tidak pernah berhutang. Obat. Subhanallah. Itu tuh Pak. Saya nyari 2 tahun Pak di Pondok Labu. Nggak ketemu. Bapak makan di restoran, semakin gede restoran, semakin gede utangnya, betul nggak? Bapak ke mall Pak, semakin gede mall, semakin gede utangnya, betul nggak? Subhanallah. Ketemu saya di Pondok Labu Pak, tukang nasi uduk. Subhanallah. Saya kalau anak saya sakit, nah saya beli nasi uduk di situ Pak. Alhamdulillah baik. Bapak kudu nyari itu Pak. Gimana Ustaz nyarinya? Di Bapak belanja, tanya aja. Pok, punya utang kagak? Gitu. Emangnya apa lo? Mau bayarin? Subhanallah. Itu belanja Pak, di warung, di toko orang yang nggak punya hutang. Obat. Subhanallah. Jangan belanja di mana itu toko-toko besar aja. Orang yang sering menggeser warung masyarakat Pak, matinya jelek. Kalau enggak tabrakan di tol, ditabrak lagi sepedaan. Hah?
Nggak punya TV sih Pak, tapi masih analog sih. Masih digital. Nggak nyatu, nggak paham ya? Nggak punya kuota, jangan-jangan Bapak ini. Subhanallah. Kenapa? Karena dia suka menggeser warung Pak tuh. Matinya ditabrak di tar Pak. Lagi sepedaan di BSD ditabrak juga Pak. Nggak nyampe ini ya? Allah. Itu obat tuh Pak tuh. Cari Pak, harus bisa, kalau bisa ketemu Pak. Makan, minum di toko, di warung yang nggak punya hutang. Cuma patokannya gini, semakin gede itu toko, restoran semakin gede utangnya. Itu pasti itu Pak, betul nggak? Biasanya warungnya sederhana. Bukan sederhana namanya, bukan. Yang biasa-biasa warungnya. Subhanallah. Gitu. Namanya jangan yang gede-gede Pak. Bahari. Kalau Bahari pasti punya utang. Nggak nyampe ilmunya juga ya. Kan ada nama toko. Atau tokonya kecil, restorannya kecil, warungnya kecil. Tapi namanya bombastis Pak. Bahari. Nggak nyampe ilmunya juga ya. Nggak nyampe ilmunya. Itu kan warung kecil Pak, tapi namanya subhanallah. Gede-gede namanya. Jangan juga yang namanya gede Pak. Itu pasti punya utang. Ya, masyarakat kita itu paling kecil yang suka tukang nasi uduk Pak. Ya, di Jakarta Selatan ada tukang nasi uduk, anaknya 5 Pak. Ya, itu tukang nasi uduk ini Pak setiap hari Jumat gratis. Kalau yang datang janda tua, anak yatimnya 10 Pak, gratis. Ya, bapak makan di situ pulang nggak bayar, nggak ditagih. Atau anak yatim datang Mbak lapar atau gojek, mungkin dia belum dapat penumpang tuh, gratis. Kalau nyari untung dari situ nggak dapat ya. Tapi faktanya anaknya 5, nomor 1 salah seorang dirut rumah sakit di DKI Jakarta. Ya. Anak nomor 2 Pak, eselon 2 di salah satu kementerian. Teman saya. Anak nomor 3 Pak, dokter. Di mana? MMC, Kencana, RSCM, Pondok Indah, nomor 3. Anak nomor 4, mahasiswa FKUI. Anak nomor 5, mahasiswi FKUI. Bukan orang kaya, modalnya apa? Jual nasi uduk. Itu jualan apa? Penampakan doang. Kalau ngitung kaya nggak bakal untung tuh. Tapi faktanya dia jualan nasi uduk melahirkan anak hebat. Orang kaya belum tentu tuh. Dan 5-5-nya Pak Hafiz. Coba. Ya. Orang yang punya Ioniq 5 belum tentu tuh punya anak kayak gitu, apalagi Ioniq 7 Pak. Subhanallah. Anaknya nomor 1, Mak, jangan jualan nasi uduk ngapa? Tahu nggak lu tong? Lu jadi dirut rumah sakit dan nasi uduk lu. Begitu mamanya tuh. Subhanallah. Nggak mau diubah. Kenapa? Dengan jualan nasi uduk dia bisa sedekah. Coba. Jualannya nggak 100 gantangnya, paling banyak 10 liter. Paling sedikit 5 liter. Ada nggak 10 liter untung 2 juta? Ada nggak? Tapi hasil anaknya punya gaji Pak 20 juta ke atas. Dirut berapa? 20 juta. Oh lebih Pak. Subhanallah. Berkah tuh Pak. Dan dia nggak pernah punya hutang. Ustaz, di mana tokonya? Udah ngajak saya. Udah ngajak saya. Bawahnya tuh Pak. Subhanallah. Beliau bukanya mau enggak tuh Pak. Terkadang bukanya sebelum subuh. Subhanallah. Itu yang ngantri banyak betul Pak. Ada yang beli 1 porsi dibayar 1 juta tuh Pak. Subhanallah. Ya itu tuh ya. Karena bagi dia Pak, jualan itu bukan cari untung. Kalau nyari untung dari customer, limited. Betul kan? Tapi kalau cari untung dari Allah, unlimited.
Seperti teori Ibunda Hajar, sofa marwah, nyari air, airnya muncul di sungai. Enggak. Bapak kerja di Capital Place, kerja di Four Seasons, jangan memastikan rezekinya untungnya di sini, ini itu. Makanya kerja yang benar, yang ikhlas, yang jujur, nanti rezekinya mungkin air zam-zamnya di BSD. Itu kayak Pak Haddad tuh kan. Di Al-Hidayah, zam-zamnya di BSD beliau. Gitu Pak ya. Udah jam 1 lewat Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.